Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan hasil analisis pada kasus penyuntikan ayam karkas dalam pandangan Islam dan ilmu peternakan. Ayam karkas merupakan produk akhir sekaligus produk bersih dari usaha ternak potong, sehingga karkas juga dapat dijadikan sebagai salah satu indikator untuk mengukur produktivitas ternak potong, termasuk ayam. Daging ayam sudah menjadi lauk makanan sehari-hari bagi masyarakat Indonesia. Selain mudah ditemui dan harganya lebih murah dibandingkan harga daging sapi, daging kambing maupun daging bebek. Selain itu, untuk konsumsi pada rumah tangga, munculnya banyak rumah makan dari mulai warung biasa sampai restoran banyak yang membeli ayam sebagai pilihan menu makan. Bagaimana perdagangan dalam Islam terjadi sih? Perdagangan dalam pandangan Islam merupakan aspek kehidupan yang dikelompokkan ke dalam masalah muamalah, yaitu masalah yang berkaitan dengan hubungan yang bersifat horizontal antar manusia dan tetap dipertanggungjawabkan di kelak di akhirat. Islam mewajibkan setiap muslim khususnya yang memiliki kewajiban untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta dan kekayaan. Bekerja dalam pandangan Islam diarahkan dalam mencari karunia di rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk mendapatkan nikmat perhiasan di dunia. Jual beli adalah salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh manusia dalam memperoleh karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sih kehidupan jual beli di pasar? Jual beli merupakan pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya, atau dengan pengertian lain, memindahkan hak milik lain berdasarkan persetujuan. Semua perintah dalam ajaran Islam pasti dimaksudkan untuk kemaslahatan hidup. Sebaliknya, semua larangan pasti mengakibatkan mudaratan dalam tatanan hidup. Dalam ekonomi mikro, pasar sering ditemukan adanya distorsi pasar yang bertujuan untuk menekan kerugian dan mendapatkan keuntungan yang tinggi dengan cara yang salah, sehingga merugikan salah satu pihak, terutama konsumen. Dalam mekanisme pasar yang ideal adalah tidak ada pihak yang merasa tertipu. Harus terjadi rela sama rela. Namun kenyataannya, situasi ideal tidak selalu dicapai karena sering terjadi gangguan atau interupsi pada mekanisme pasar. Gangguan ini disebut distorsi pasar atau market distortion. Ekonomi Islam identifikasi bentuk penipuan dalam bentuk penyuntikan air pada tubuh ayam adalah bentuk dari tadlis. Tadlis pada jual beli ini adalah tadlis kuantitas dan kualitas. Sebutkan bukti bahwa telah terjadi distorsi pasar. Selama observasi yang dilakukan selama 2 minggu di Pasar Wage, penulis menemukan beberapa indikasi kecurangan pasar. Beberapa pedagang melakukan penyuntikan, yaitu ditemukan banyak air di tubuh ayam yang mengenang. Warna ayam yang mengkilat lebih putih namun akan menguning jika dibiarkan sampai sore. Ayam yang terlihat gemuk dan dagingnya padat tapi berair. Selain itu, paha bawah kulit tipis, penghubungnya kencang dan ada bekas suntikannya. Mengapa seseorang melakukan tindakan tersebut? Faktor penyebab perilaku kecurangan dalam jual beli yaitu yang pertama ada faktor keinginan, misalnya keinginan untuk menolak kerugian. Yang kedua adalah faktor kesempatan, misalnya saat terjadi kenaikan harga, para pedagang biasanya menggunakan kesempatan ini untuk berbuat curang. Yang ketiga ada faktor lemahnya iman. Mengapa begitu? Karena jika iman kita sudah kuat, maka kita tidak akan pernah berbuat curang. Apa itu ayam suntik? Ayam yang disuntik tambahan air pada bagian dada, paha, punggungnya, sehingga ayam yang kecil pun akan terlihat besar badannya. Cairan apa yang disuntikan? Dari sejumlah sumber disebutkan bahwa isi suntikan itu bisa berupa air tawar, air garam, air kaldu, atau kombinasinya. Kandungan apa saja yang ada pada cairan itu? Disebutkan bahwa isi suntikan itu bisa berupa air tawar, air garam, air kaldu, atau kombinasinya. Jika suntikannya berisi air garam, maka kandungan garam yang masuk dalam tubuh konsumen akan meningkat antara 200 mg dan 500 mg, di mana ayam tanpa suntikan hanya mengandung 45 mg hingga 70 mg garam untuk
kajian. Peningkatan kadar garam tubuh manusia telah lama dikaitkan dengan peningkatan resiko kesehatan. Bagaimana sih ciri ayam suntik? Untuk mengenali ayam yang disuntik air, ia menjelaskan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, jika disentuh tidak terlalu padat. Jika daging semakin ditekan akan semakin lembut. Yang kedua, pada di saat ditekan ada air yang menetes, sedangkan yang tidak dagingnya kering. Yang ketiga, jika ditimbang beratnya tidak wajar, tidak sesuai dengan bentuk tubuhnya, karena ayam yang normal biasanya tidak sampai 2 kg. Yang keempat, pembeli bisa melihat di sekitar ayam banyak genangan air atau tidak. Jika banyak, maka ayam tersebut disuntik karena lama-lama air menyusut sendiri, sedangkan ayam yang tidak disuntik tidak banyak air yang tergenang, malah cenderung kering. Yang kelima, kulit pada ayam yang disuntik cenderung lebih mengkilap, sedangkan yang segar cenderung berwarna kuning. Bagaimana pandangan Islam tentang kasus ini? Jual beli merupakan pertukaran harta tertentu dengan harta lain. Berdasarkan keridhaan antara keduanya atau dengan pengertian lain, memindahkan hak milik lain berdasarkan persetujuan. Semua perintah dalam ajaran Islam pasti dimaksudkan untuk kemaslahatan hidup. Sebaliknya, semua larangan pasti mengakibatkan mudaratan dalam tatanan hidup. Dalam ekonomi mikro, pasar sering ditemukan adanya distorsi pasar yang bertujuan untuk menekan kerugian dan mendapatkan keuntungan yang tinggi dengan cara yang salah sehingga merugikan salah satu pihak, terutama konsumen. Dalam mekanisme pasar yang ideal adalah tidak ada pihak yang merasa tertipu. Harus terjadi rela sama rela. Namun kenyataannya, situasi ideal tidak selalu dicapai karena sering terjadi gangguan atau interupsi pada mekanisme pasar. Gangguan ini disebut distorsi pasar atau market distortion. Ekonomi Islam mengidentifikasi bentuk penipuan dalam bentuk penyuntikan air pada tubuh ayam adalah bentuk dari tadlis. Tadlis pada jual beli ini adalah tadlis kuantitas dan kualitas. Cara menghindari kegiatan tadlis? Kita harus satu, memahami hukum jual beli dengan baik. Dua, mendekatkan diri kepada Allah. Tiga, memahami bahaya riba. Keempat, hindari sifat boros. Yang kelima, selalu bersyukur. Yang keenam, tidak suka berhutang. Yang ketujuh, menghilangkan sifat kikir. Dan yang kedelapan, selalu berada di lingkungan yang positif. Salah satu hadis mengenai riba. Dirhamu riba dia bahwa yang lam asyad sitati fatala dina dan yana. Satu dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba, sedangkan dia mengetahui lebih besar dosanya daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali. Hadis riwayat Ahmad. Bagaimana pandangan ilmu peternakan suntik pada ayam? Ayam suntik dalam dunia peternakan menyuntikkan pada hewan ternak terdapat beberapa macam. Di antaranya adalah suntik vaksin dan suntik hormon. Suntik vaksin pada ternak berguna untuk mencegah ternak agar terhindar dari wabah penyakit. Kemudian, suntik hormon pada ternak dapat mempercepat pertumbuhan hewan. Namun ada pula penyuntikan air pada ayam karkas yang merupakan salah satu bentuk kecurangan oleh pedagang yang nakal. Hal itu dapat menyebabkan kerugian bagi peternak dikarenakan keuntungan pedagang akan lebih besar dari standar peternak tahap pertama. Selama suntikan pada ternak untuk kesehatan dan pertumbuhan, maka itu tidak masalah. Namun, jika suntik ternak hanya untuk kepentingan pribadi, itu akan merugikan orang lain. Kami mendapatkan data dari ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.